ini deh kayaknya. Nge-record. Tapi nanti nyarinya di mana deh filenya kalau nge-record? Dah yuk. Yang nge-record siapa? Gue lagi nge-record, tapi gue nggak tahu nanti nyarinya di mana filenya. Di itu bukan. Di file laptop. Ada kali. Di mana dah? Nggak mau. Nggak tahu gue juga. Karis katanya mau yang nge-record. Bentar.
Coba itu Bilkis di ACC. Gimana ya? Dah. Yuk. Udah, yuk. Yuk. Kayak kemarin nih. Ya. Yang Bentar. satu. Karisnya belum on cam. Salamnya bareng-bareng lagi. Boleh. Tapi Karisnya belum on cam. Kita tungguin dia. Bentar, ada. Ya. Oke. Yuk. Salamnya bareng-bareng nggak sih? Apa udah gue sendiri kali ya? Lo aja. Iya, sendiri aja deh. Oke. Tuh. Kapan mulainya? Mulai. Mulai ya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi yang sudah kami buat yang bertemakan plagiasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Imami. Nama saya Arsad. Nama saya Nindya Ida Bilkis. Nama saya Rina Alfawati. Mawati. Dimulai dari definisi plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiat atau plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau coba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang kedua yaitu jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme berdasarkan 3 hal berikut. Yang pertama, plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Jenis plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan. Dan untuk yang pertama itu jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri, ada plagiat ide. Ide atau gagasan yang bersifat abstrak kemungkinan memiliki persamaan dengan orang lain atau bisa juga dua orang pencipta mempunyai ide yang sama. Plagiat kata demi kata. Plagiasi ini banyak dilakukan di karya tulis karena mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa mengutip sumbernya. Yang ketiga, plagiat sumber. Plagiat yang tidak menyebutkan secara lengkap sumber atau referensi rujukannya. Yang D atau yang keempat, plagiat pengarangan. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin. Yang kedua, jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. A. Plagiat sengaja. Dilakukan secara sadar menggunakan, meminjam, mencipta karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dari tanpa menentukan sumber referensi. Plagiat tidak sengaja. Seseorang tidak sengaja menggunakan, meminjam, mencipta karya orang lain karena kurangnya pemahaman seseorang tersebut dalam mengutip. Yang ketiga, jenis plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan.
plagiat total, menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Yang B, plagiarisme pasif, seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri dengan mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis tanpa menulis sumbernya. Autoplagiasi, yakni jenis plagiarisme yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang D, plagiarisme antarbahasa, seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Kemudian penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya. Ya, selanjutnya beberapa faktor faktor penyebab plagiarisme. Yang pertama tuh finansial. Ada orang yang melakukan plagiasi karena murni masalah nominal. Apalagi dia tahu bahwa ide yang dicurinya memiliki value, terutama nilai jual yang tinggi. Yang kedua, minimnya ide yang kreatif. Alasan lainnya bisa juga dari segi ide kreativitas. Ini paling sering terjadi pada dunia seni. Banyak orang yang melakukan pencurian hak cipta dengan mengambil gaya, karakter, maupun ide orang lain secara terang-terangan. Selanjutnya, ketidakmampuan menciptakan. Bagi orang yang ingin mendapatkan ketenaran, pengakuan, tapi nggak mampu menciptakan suatu karya, mereka sering menggunakan jalan pintas dengan cara plagiarisme. Nah, selanjutnya ada kayak dia nggak mau usaha sendiri. Dia nggak punya usaha gitu. Terus selanjutnya ada kurang bisa menghargai karya orang lain. Orang yang kurang bisa menghargai jerih payah orang lain biasanya menjadi pelaku plagiasi kayak gini. Terus selanjutnya ingin mendapatkan pengakuan secara instan. Dah. Selanjutnya cara menghindari plagiasi atau plagiarisme, yaitu yang pertama kita harus mengenali dulu apa itu plagiasi dengan cara ya memperbanyak baca. Terus pentingnya edukasi tentang plagiasi juga mempengaruhi agar tidak terjadinya kegiatan plagiasi ini. Kemudian memahami konteks dari ide yang dimiliki. Pasti kalau kita punya ide atau sebuah gagasan, kita membutuhkan referensi dan sumber riset gitu untuk mengemukakan dan mengembangkan ide yang kita miliki kan. Tapi kita harus melakukan parafrasa atau menulis ulang dari sumber riset itu. Jadi kita nggak boleh menjiplak sama persis kalimat dari tempat kita riset gitu. Kemudian mencantumkan sumber dan juga menggunakan kutipan atau footnote. Terima kasih. Yang terakhir ada materi sanksi bagi para plagiator. Yang pertama ada bagi para mahasiswa, yaitu berupa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, pemberian nilai yang akan berkurang pada beberapa mata kuliah, pemberhentian dengan hormat maupun tidak terhormat, serta yang paling terakhir adalah pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Ada pula sanksi bagi para dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan. Yang pertama ada teguran serta peringatan baik tertulis maupun tidak tertulis, penundaan pemberian hak dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan, serta ada penurunan pangkat dan jabatan, pencabutan hak, serta ada pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, dan juga ada pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Terima kasih. Sekian penyampaian materi plagiasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.